persis plek di kopas begitu, di copy paste, langsung ditaruh enggak. Tetapi pemikirannya apa, itu di parafrase, kemudian ditulis rujukan itu dari mana. Itu yang paling benar ya. Semakin Bapak Ibu merujuk banyak tulisan, maka semakin bagus karya itu, karya ilmiah itu. Dan nanti insya Allah yang bagus, yang layak itu nanti akan kami kirimkan ke beberapa teman dan juga di Asalibuna sendiri. Pasti panjenengan bangga tulisan Bapak Ibu bisa dipublish. Dan itu nanti yang sudah PNS bisa juga dipakai sebagai kepangkatan untuk menaikkan pangkat. Itu ya. Nah, P5 PPRA. Nah nih, melaksanakan proyek P5 dengan sesungguhnya bukan mini proyek, bukan miniatur proyek. Jadi bukan sampel ya, tetapi melaksanakannya dengan benar. Nah, ini Bapak Ibu diminta nanti mengambil salah satu proyek yang di sekolah. Misalnya sekolah pasti sudah punya gambaran. Ini proyek pada PPRA sekarang, ini yang akan datang dan seterusnya. Lah mulai besok ini sudah mulai PPL, coba minta dialihkan ke jenengan, jenengan ambil proyek itu sehingga menjadi ketuanya panjenengan. Tetapi kalau tidak mungkin atau sudah jalan, maka jenengan sebaiknya bergabung dan selalu berada di situ. Mulai dari proses awal sampai akhir itu selalu berada di situ. Jenengan selalu menyertai, tidak harus jadi ketua, tetapi benar-benar melaksanakan dari mulai tahapan 1 sampai akhir. Dan di situ fotonya panjenengan, videonya jenengan harus terlihat karena jenengan memang harus melakukan itu. Kemudian nanti mengupload modul proyek secara lengkap, melaporkan video pelaksanaan, kemudian diberi identitas durasi 7 sampai 15. Nanti videonya modul proyek juga hanya 7 sampai 15. Itu nanti coba disesuaikan pula antara modul proyeknya dengan videonya. Ada review. Nah, ini review PPL dilakukan 1 sampai 2 hari setiap akhir PPL. Sesuai jadwal yang sudah saya berikan tadi. Kadang-kadang ada 1, kadang-kadang ada 2. Tapi kalau yang K1 semuanya 2 hari. Itu yang satu mereview PPL, video dan juga modul ajarnya, dan yang 1 hari mereview PTK-nya. Tetapi kalau yang K2 itu memang serba cepat, nanti dosen mungkin memberikan beberapa contoh-contoh gitu ya, tidak semuanya direview, diberikan contoh-contoh kasus begitu, dan nanti dinilai oleh masing-masing guru dan guru pamong dan juga dosen pembimbingnya. Ini ya, materi reviewnya tentang PPL, PTK, dan P5. Meskipun nanti penilaian PTK dan P5 di akhir, tetapi tetap harus di-review. Oke, saya kira itu. Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang ditanyakan, kita bisa sharing Bapak Ibu supaya nanti tidak ada kesalahan, salah paham. Monggo silahkan, mungkin ada yang bertanya, bisa raise hand. Pak Pak Akif Ardiansah, monggo silahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait PTK, Bu, kalau kemarin kita kan masih belajar sampai proposal penelitian pun. Ketika nanti kita PPL kan harus diminta utuh itu. Terus langkah kita bagaimana agar melengkapi data kita sampai siklus 1 maupun siklus 2 nanti, apakah ada bimbingan dari dosen pamong maupun guru pamong pun? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, utamanya Pak Akif tadi, untuk PTK kan panjenengan melaksanakannya setiap PPL itu. Dan setiap PPL itu juga nanti akan dilaporkan. Maka juga diminta untuk dibimbing. Jenengan minta untuk dibimbing. Jadi nanti pada saat awal PPL kan pasti ada semacam sosialisasi.
Ya kan? Nah, di situ jenengan tanya harus bagaimana, kurang apa. Pada saat review, panjenengan juga akan diberikan masukan bahwa PTK jenengan kurang bagaimana. Nulisnya seperti apa yang benar, nulisnya laporannya bagaimana yang kurang begitu. Jadi tetap dibimbing. Kalau di tengah-tengah itu jenengan pengen tanya WA misalnya, monggo, karena itu fasilitas guru dan juga guru pamong adalah fasilitas membimbing. Tapi kalau jenengan diam, ya nggak apa-apa. Dikerjakan sendiri. Ngoten nggih. Nggih, belum paham. Nggih. Jadi nanti tetap anu Pak, kan ada tahap-tahap itu. Siklus satu misalnya. Berarti selama mengerjakan siklus satu, jadi kan ya tanya sama guru pamong sama dosen itu bagaimana yang benar dan seterusnya. Dibimbing atau jangan mendapatkan masalah apa, silahkan sharing. Ngoten. Ngoten nggih Pak Akid. Nggih. Tapi temanya tetap sesuai yang sudah ada di proposal kemarin, Bu ya. Iya, nggak usah pindah lagi. Kalau pindah lagi membuat proposal lagi. Kan Nggih, kemarin ya, sudah proposal. Tinggal nggih. lanjutkan. Ya, Bu, terima kasih. Oke, sami-sami. Monggo Pak Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya Ibu terkait dengan modul ajar yang pertama. Di kemarin pada waktu peer teaching modul ajarnya ada 3 yang PBL, PJBL, dan B5. Yang dikirimkan contoh dari dosen itu dalam modul ajar itu ada memakai 2 pertemuan. Jadi yang pertemuan pertama itu biasa, yang kedua itu PBL. Sedangkan ini tadi setelah uji komprehensif itu diminta hanya 1 pertemuan saja, muat 1 pertemuan yang PBL. Nah, itu yang kita lakukan di PPL besok itu yang benar yang seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kami terkait dengan PTK Ibu, jadi kami membutuhkan modul panduan penulisan PTK yang benar seperti apa. Karena sebelumnya karena waktu saya mungkin terbatas dari dosennya, jadi penjelasan seperti latar belakang itu memuat seperti apa saja, penjelasan kemudian landasan teori, metode penelitian itu di dalamnya itu seperti apa saja, kurang bisa mendetail mungkin karena keterbatasan masalah waktu itu. Mungkin itu dari saya, Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Faiz, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa modul ajar itu memang idealnya tidak bisa dilaksanakan dalam 1 hari kalau PJBL, gitu. Kalau PBL bisa dilaksanakan dalam 1 hari, 1 tatap muka dan 1 modul. Tapi kalau modul aja, modul apa namanya, PJBL memang idealnya tidak hanya 1 kali pertemuan. Tetapi ini karena untuk PPL ya, artinya harus diselesaikan dalam 1 waktu, maka boleh jenengan, saya kira modul ajarnya boleh untuk 2 hari, 2 kali pertemuan. Tetapi nanti melaporkannya video itu ya 1 segmen itu sendiri. Tidak harus ganti baju 2 kali pertemuan, tidak. Ngaten. Terus kemudian untuk PTK panduan itu sebenarnya itu tanggung jawab dari masing-masing guru dan pembimbing masing-masing untuk mendapatkan tulisan itu, mendapatkan gambaran bagaimana membuat laporan itu. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ke guru masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu, coba nanti kayaknya saya pernah punya tapi enggak tahu, saya enggak janji. Saya enggak janji, saya nanti kalau misalnya ada dan layak untuk diberikan, nggih, kami akan share. Tapi kalau tidak layak, nggih, tidak usah di-share, nggih. Tanya sama gurunya masing-masing atau dosennya masing-masing. Ngoten. Nggih. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang bertanya? Atau mungkin Pak Faiz tadi sudah paham atau mungkin ada yang ditanyakan Pak Faiz? Masih belum paham? Sampun Ibu, terima kasih. Baik, baik. Selanjutnya Pak Umar Fatoni, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu mengenai PJBL tadi. Intinya kan di PJBL itu modulnya ada 2 kali pertemuan. Berarti untuk perekaman video PPL mencakup harus 2 pertemuan itu, Bu. Apakah
bisa memilih salah satu, umpamanya di pertemuan kedua langsung kita menampilkan produk dari anak-anak beserta prosesnya, kemudian kita penutup seperti itu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, Pak Umar Fatoni, tadi saya sampaikan untuk video itu kan harus utuh ya, mulai dari pembuka, kegiatan inti, penutup. Jadi kalau misalnya PJBL meskipun apa namanya waktunya kan nggak mungkin membuat kaligrafi misalnya dalam waktu 2 menit selesai kan nggak mungkin. Tapi videonya dibuat seperti itu Bapak. Oh, Jadi ngaten, videonya itu tetap utuh, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jangan sampai hanya separuh untuk produknya saja tidak, tapi mulai dari awal, termasuk orientasi dan sebagainya itu. Oh, nggih, nggih. Nggih, Bu. Siap. Oke, Matur nuwun, Bu. oke, Nggih. sami-sami. Pak Nuris, monggo. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nuris ya. Mohon maaf. Iya, yang ingin saya tanyakan Bu, berarti besok itu masih ada sosialisasi, terus untuk rekamannya itu mulai besok atau lusanya lagi, atau besok masih sosialisasi dari dosen atau nanti? Itu saja Bu. Baik, besok pertemuan pertama itu biasanya pagi, itu ada sosialisasi dari dosen tentang apa-apa yang harus dilakukan pada saat PPL bersama dosen dan guru pamong itu. Nah, di situ itu jenengan apa secara spesifik di grupnya masing-masing kan mungkin ditanya masing-masing gimana ininya apa namanya proposalnya sudah beres semua, mana yang masih salah atau mungkin direview atau ditanya dan sebagainya. Menanyakan tentang kelengkapan atau mungkin tata cara nanti supaya bagus PPL-nya seperti apa. Jadi untuk dosen itu lebih spesifik kepada grupnya masing-masing. Ngoten Ibu nggih. Terus kemudian nanti langsung pada saat itu misalnya kok selesainya cepat berarti Bapak Ibu ya segera mungkin bisa kok maunya rekaman langsung monggo atau misalnya masih menyiapkan alat-alatnya monggo silahkan. Jadi kira-kira mana yang bisa dilakukan? Berarti harus besok ya Bu ya? Maksudnya PPL-nya itu. Oh iya, Karena karena mulainya iya iya. besok. Iya, Oke. karena kebetulan di sini ada acara gitu Bu, latihan untuk lomba kor itu. Oh iya, Oke. Bapak Ibu jangan Iya, iya. disambi ya. Ini bahaya ini kalau disambi. Tadi Iya, iya. ada yang bilang saya sambil masak gitu. Tadi saya dengar begitu karena mau ada acara arisan apa itu tadi. Saya sambil Oh iya. sambil masak. Kalau bisa kalau waktu sosialisasi Bapak Ibu harus fokus nih kayak di kendaraan. Jangan sampai di kendaraan sudah luangkan waktu karena sosialisasi itu adalah penting sekali sebagai rule-nya kegiatan nanti kan gitu. Oh, iya Bu, ya. Oke, Bu Nuris ya, jangan disambi ya. Buatan Bu, maksudnya di sekolah saya ini ada acara gitu, saya jadi ambil videonya kan ada agak kesulitan gitu, terus Oh nanti iya mungkin iya agak iya iya. siang gitu. Oh iya, Bapak Ibu kalau kesulitan video misalnya kok kesulitan misalnya kultur tidak mendukung Bapak Ibu boleh kok sebenarnya itu ambil sampel 20 orang dipakai supaya bagus kelihatannya itu boleh kok sebenarnya. Tapi itu sebenarnya off the record ya. Harusnya kan alami begitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk mengambil video supaya bagus boleh jangan itu apa siswa itu diminta nanti apa yang tenang ya supaya nanti videonya bagus. Saya diberitahu di briefing begitu boleh saja Iya, nanti supaya mungkin hasilnya bagus. iya Bu, Nggih. maksudnya di sini rame gitu loh, dari satu kecamatan dibawa ke sini gitu latihan kor Waduh, itu. nggih, Jadi nggih. saya Nggih. agak Kalau tidak repot. bisa ambil hari itu berarti hari berikutnya. Oh gitu. Iya Bu, terima kasih. Nggih. Yang penting diselesaikan dalam waktu PPL yang sudah digariskan tadi. Misalnya 3 hari berarti 3 hari harus jadi. Kalau PPL-nya 6 hari berarti 6 hari harus jadi. Ngaten nggih Bu, Bu Nuris. Ya Bu, iya Bu, terima kasih. Baik, monggo kami persilahkan yang lain. Bu Khalifatul. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu terkait P5 yang tadi di setiap PPL-nya masuk ada tahapan-tahapan. Ngapunten untuk take video waktu PPL itu yang P5 apa juga include di dalam video itu Ibu? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, P5 kan tidak sama dengan PPL ya Bu ya.
kalau PPL itu kan mempraktekkan modul ajar. Kalau P5 itu kan mempraktekkan modul proyek. Nah, kan Iya. gitu. Dan timnya juga beda. Kalau P5 timnya mungkin sesekolah, mungkin ya. Tapi kalau SD itu sefase-fase itu. Iya. Tapi kalau praktek PPL berarti kan jenengan sendiri dengan kelasnya jenengan. Nah, Berarti jadi yang gambarannya beda. iya. Jadi juga di take video tapi tersendiri ngoten nggih Ibu. Nggih, Oh, nggih nggih. nggih. Itu pelaksananya 1 bulan loh. Jadi mungkin tahap-tahapan coba jenengan Bapak Ibu berpikir gini saja kayaknya memang kan harusnya alami gitu ya. Tapi kan kayaknya juga nggak mungkin itu susah gitu ya. Yang penting pokoknya setiap tahapan-tahapan itu Bapak Ibu bisa melaporkan dan bisa membuat video itu menjadi bagus seakan sesuai tahapan-tahapan itu semua. Kayaknya begitu kan? Oke, Bu. Ini Bu Yun, maaf saya belum resen. Loh, Yang di kenapa kok belum resen kok bertanya? Berarti Bu ngapunten Khalifah sudah selesai? sebentar ingin Oh iya, apa ya memantapkan hati Bu. nggih. Berarti nanti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami itu ibaratnya kita setting untuk semacam apa ya merapatkan elemennya apa ngoten nopo dos pundi Bu? Di video ngoten nggih setiap tahapannya itu di video yang untuk P5. Nggih, setiap tahapannya di video. Misalnya pada saat pengenalan atau orientasi, itu beberapa kegiatan kan, nanti jenengan video. Dan yang lebih mendukung nanti videonya itu jenengan tulisi, Bapak Ibu. Ada apa bahasanya itu? Narasinya ngoten nggih. Ada narasinya sedang apa gitu. Boleh gitu ya videonya apa, tapi nanti narasinya jelas. Intinya menjadi bagus, menjadi orang tuh melihat video itu jelas. Oh itu tahapannya, kemudian sedang apa saja. Guru boleh memberikan apa namanya semacam beberapa segmen itu kan tidak lama ya. Nah itu nanti ditambah dengan tulisan-tulisan atau dengan narasi suara itu Bu. Pada awal kegiatan dimulai oleh Bapak Ibu guru gitu, misalnya gitu-gitu boleh. Anak-anak diminta. Jadi ada semacam narasi-narasi. Memang sebaiknya begitu. Ada narasi sifatnya tulisan ataupun apa sifatnya vokal dari verbal gitu ya. Nggih, nggih. Jangan kalau punya misalnya pengen gambaran video P5 PPRA kan banyak itu di YouTube. Nanti panjenengan bisa lihat Nggih. gambarannya. Oke. Nggih, Bu, terima kasih. Oke, sami-sami. Bu Nindarwati. Oke, Bu. Sebelumnya saya izin bertanya dan mohon maaf. Tadi untuk pelaksanaannya itu kan pembelajaran 2 kali pada tiap PPL, gitu. Nah, dalam setiap maksudnya itu kita harus mengambil video 2 kali dengan misalnya PBL, jadi 2 kali PBL gitu dengan materi yang sama atau harus berbeda, Bu? Baik, untuk PPL itu aturannya tidak hanya 1 video. Artinya panjenengan diminta untuk melaporkan paling tidak 2 kali masuk dalam PBL saja. Nah gitu kan. Nah itu sebagai bukti panjenengan melaporkan video, satunya melaporkan foto. Nonton Bu. Jadi PBL saja masuknya 2 kali. Antum a'lamu fi umuri dunya. Saya kira hal itu bisa disikapi dengan baik. Nah, tadi kan disuruh misal ganti pakaian ngoten nggih, Bu. Ya besoknya lo Bu ambil gambar lagi masuk dalam hari yang sama. Besok jenengan ngajar foto gitu tuh Bu, penak toh. Berarti itu video yang hari pertama video, yang hari kedua foto atau dua-duanya foto dan video, Bu? Enggak, hari pertama saya lupa kalau tidak salah video dulu baru foto, tapi nanti kalau salah ya dibalik. Yang penting panjenengan mendapatkan foto dulu, mendapatkan foto dan mendapatkan video. Nanti peletakannya di LMS saya lupa pasti. Nanti itu yang pegang Pak Eko itu masalah LMS-nya masalahnya. Gitu, terus. Sama-sama. Sampun nggih Bu Nindarwati. Monggo Bu Lis. Bu mau bertanya tentang yang video PBL ini. Di bagian ini dituliskan video mengajar yang diedit 7 sampai 15 menit nggih.
Nggih. Berarti tidak 30 menit nggih, Bu, nggih. Tidak. Yang disampaikan ke kita nanti, yang diunggah di LMS itu adalah 7 sampai 15 menit. Terus Yang video 40 nggih. menit, video yang 40 menit itu disimpan. Supaya Itu nanti yang pada, seluruhnya nggih. iya, seluruh jenengan ketika membuat video, Ya, video itu utuh. menyimpan. Nggih. Nggih, jangan Video dibuang itu maksudnya. nggih, video utuhnya berarti durasinya 40 menit nggih. 40 menit, nggih. Nggih. Terus ada lagi Bu yang mana. Nah, ini yang bagian skema PPL K1 itu PBL berarti kita pembelajaran yang tadi video nggih. Kalau PTK siklusnya ini pripun dalam bentuk apa, Bu? Laporan tulisan, Bu. Laporan penelitian. Laporan penelitian itu kita dalam bentuk laporan nggih tulisan terus tapi tidak video nggih. Oh, tidak. Nggih. Berarti terus lagi yang P5 PPRA tahap 1 dan 2 itu berarti istilahnya kita nyicil ngoten lho. Betul. Nyicil, kemudian disampaikan ke pembimbing, apakah cara melaporkan saya seperti ini sudah betul. Nanti akan ada masukan. Supaya nanti video di akhir itu menjadi bagus. Ya, pembuatannya dari PTK siklus 1 dan tahap 1 2 PPRA tahap 1 2 ini berarti di luar jam PBL nggih. 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 Nggih, sampun. Nuwun. Nggih. Baik. Baik, terima kasih. Ada Bu Khalifatul Mukaromah. Baik, Bu Barorotul Bariroh. Ya Ibu, mau bertanya terkait dengan video pembelajaran video yang P5 ya. Pada saat kita awal itu kan kita sudah membuat modul project. Ya. Ya. Kemudian pada saat pelaksanaan pembuatan video, apakah harus sama modul itu yang sudah pernah kita upload? Seumpami kita berubah tema boleh Ibu pada perjalanan ini. Karena memang teman-teman ini kan sudah beberapa tema yang sudah kami upload ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi pada saat proyek yang akan datang ini tema yang akan diangkat itu berbeda. Betul. Boleh. Boleh ya Ibu ya. Boleh, nggih. Sehingga Boleh. nanti Yang penting tidak membebani jenengan gitu. Kalau misalnya membuat lagi, mikir lagi kan susah. Tapi kalau memang yang di sekolah itu sedang berjalan tema yang berbeda, silahkan mengikuti sekolah saja, biar nggak terlalu susah jenengan mikirnya. okay. Termasuk ambil gambar dan sebagainya. Kan yang penting jenengan melaksanakan. Nah, itu harus sesuai dengan yang di sekolah. Karena kebetulan di tempat kami ini kan tidak mingguan ya Bu, karena blog sehingga insya Allah masih bisa. Jadi Nah, itu bagus itu. 1 bulan. Nah, itu bagus Bu Malan. Oke. Pakai itu aja Bu. Mulai dari modul ajarnya. Jadi nanti yang diupload di PPL ini mulai yang baru, jangan pakai yang lama lagi. Ya, baik. Kalau di Terima kasih. tengah-tengah PPL ganti-ganti tidak boleh. Baik, terima kasih Ibu. Berarti video sekaligus modul proyeknya di-upload pindah nggih? Iya, nanti begitu. Nggih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Baroroh. Pak Aryadi. Oh, tidak bertanya. Saya kira tadi beres. Bu Indah, monggo Bu Indah. Bu Indah, tidak ada suaranya Bu Indah. Gak ada suaranya Bu Indah itu sudah di on kan atau belum ya? Ya Bu. Nah, itu malah bagus suaranya, nggih. Tadi pada modul ajar pada LKPD itu kan harus memuat TP dan KKTP yang dikembangkan dalam bentuk online dalam aplikasi yang disarankan misalnya Google Form, Linktree ataupun Quizzes. Di mana modul ajar ini nanti kan kita gunakan untuk PPL. Berarti nanti apakah ketika PPL untuk pengerjaan LKPD-nya anak-anak itu harus menggunakan aplikasi dan itu artinya apakah setiap PPL baik itu PBL, PJBL, DBL itu nanti apakah anak-anak harus menggunakan HP ataupun perangkat komputer dalam pengerjaan LKPD-nya, Bu? Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus.
tuntutan dari TPACK bahwa setiap pembelajaran di PPG ini menuntut panjenengan mengenalkan tentang teknologi kepada siswa, sehingga harus menunjukkan dalam video itu harus menunjukkan siswa memang melakukan kegiatan yang berbasis online. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pada segmen itu susah, maka boleh Bapak Ibu seakan memberikan pengarahan kepada siswa, nanti dikerjakan di rumah, linknya akan saya bagi. Seperti itu sudah mewakili. Intinya mewakili bahwa Bapak Ibu juga menggunakan semacam aplikasi-aplikasi yang berbasis online. Ngaten gitu. Nggih, berarti tidak pada modul TPACK saja, tapi modul Nggih, yang lainnya seluruhnya. juga harus. Nggih, seluruhnya harus ada mengandung itu. Kalau TPACK itu malah seluruh kegiatan kan harus berbasis online ya. Jadi kalau TPACK berarti memang diminta bawa HP, bawa laptop bersama, harus begitu Bapak Ibu. Tapi kalau yang tidak TPACK, nah itu dia boleh misalnya dikerjakan di rumah atau mungkin bersama, ya panjenengan bisa mensikapi lah bagaimana. Intinya bisa terkerjakan dengan menunjukkan bahwa siswa itu dikenalkan dengan media-media teknologi. Kalau sudah panjenengan pakai LCD, pakai video sebenarnya sudah gitu ya. Tetapi untuk yang 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 latihan tadi LKPD, nah itu bisa disimbolkan atau bisa diarahkan, dijelaskan melalui mungkin PR atau mungkin kerjakan di rumah dan sebagainya, bisa ditaruh di situ juga bisa, monggo. Ngaten? Nggih, terima kasih, Bu. Baik, Pak Imam Kuroi, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan, yang pertama yaitu apakah besok itu kegiatannya seperti yang panjenengan aturkan tadi, kita mengikuti apa arahan yang dari Bapak atau Ibu pembimbing seperti itu, menyesuaikan seperti itu. Untuk yang keduanya, apakah nanti juga dibentuk kelompok lagi, contoh kemarin di kelompok peer teaching, apakah nanti di PPL sudah beda lagi atau tetap hanya yang berganti Ibu pembimbing dan guru pamongnya. Terima kasih dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul Bapak. Besok itu jenengan mengikuti arahan dari dosen dan guru pamong. Jadi, tapi insya Allah kami juga sudah menyamakan persepsi antara guru, dosen, dan guru pamong. Jadi nanti insya Allah akan sama dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Terus kemudian besok itu insya Allah kelasnya tidak berubah. Yang berubah itu adalah guru dan dosennya. Ngaten mawon. Nggih, nggih. Nggih, sampun berarti nggih, pun jelas nggih. Bapak Ibu sudah jelas semuanya? Sawah, sabar Bu. Baik, Alhamdulillah alhamdulillah. sampun. Oh, masih ada lagi yang mau tanya ini, Pak Muhammad Ibnu. 2 orang lagi ya terakhir ya. Pak Iya, Ibnu dan Pak Jamalu. terima Pak kasih. Jamaluddin. Yang ingin saya tanyakan tentang PPL P5-nya Ibu. Karena kemarin di 2 minggu kemarin itu di sekolah kita sudah melaksanakan itu dan saya sudah ngambil tag videonya dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan tadi di sistematika pelaporannya kok per tahap gitu. Nanti prosesnya seperti apa Ibu? Baik, kalau per tahap berarti yang jenengan laporkan ya sekedar misalnya tahap 1 dan 2 itu ya, orientasi dan kontekstualisasi. Berarti yang jenengan laporkan videonya itu saja dulu. Nanti jangan semuanya. Terus nanti di akhirnya baru digandeng-gandeng menjadi sebuah video utuh. Ngoten nggih, Pak? Oh, kemarin karena teksnya satu kali tag Ibu. Jadi semua ituan jadi satu itu. Jadi nanti Ya kalau enggak mungkin loh, Pak. laporannya enggak, maksudnya ini sudah proses ke arah editing soalnya Ibu. Iya, karena saya mikirnya langsung satu kali laporan mulai dari pengenalan sampai tindak lanjut. Berarti nanti pelaporannya per tahap mawon nggih. Jadi tahap 1, tahap 2 dipotong, kemudian nanti di selanjutnya tahap 3, tahap 4 seperti itu. Nggih. Siap. Nggih. Nggih, Pak Jamaluddin.
Nggak ada Pak Jamaluddin? Masa raise hand tok terus ditinggal? Pak Indra? Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan Nggih. saya singkat mawon. Niki Nggih. kalau dalam keadaan kajenge kompre niki kan kula kurang saged mencerna nggih. Lah niki mangke di share ten YouTube LPTK mboten Bu? Napa PPG niku kalih Oh, jenengan karena materi niki berpikiran cabang di-share? ini. Nggih. Soalnya masih mau kompre, Bu. Semoga Nggih. nanti bisa, nggih. Semoga nanti bisa. Nggih, amin min. Nggih. Materine mangke di-share Bu teng grup Bu nggih. Semoga nanti Pak Eko, coba nanti tanya Pak Eko ya. Nggih, amin. Insyaallah Pak Eko nggih kersa kok. Nggih, nggih. Mekaten Bu. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Nggih. Ini tadi Pak Jamal sudah terakhir, ada Bu Kristina ya, ini sudah terakhir lagi nih. Monggo, cepat saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita kesinambungan mulai dari peer teaching sampai ke PPL besok kan Bu ya. Tadi Ibu menyebutkan untuk meskipun pada modul PBL atau PJBL itu kita kaitkan dengan TPAJK, ngaten nggih? Nah, itu kemarin juga ada masukan baik modul PBL atau PJBL dan yang lain itu juga harus dikaitkan dengan diferensiasi. Berarti ini semua modul harus menerapkan diferensiasi dan juga TPAJK, ngaten Bu? Oh, enggak Bu. Berdiferensiasi itu berat. Artinya tidak semua sekolah bisa menerapkan itu. Paling tidak mengenal dulu yang pembelajaran berdiferensiasi, monggo. Kalau sudah bisa laksanakan malah bagus. Tapi nanti yang harus ketara, harus terlihat benar itu pada saat pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau TPAJK itu menjadi sebuah penilaian di seluruh UKIN, itu nanti harus muncul TPAJK-nya itu. Meskipun tidak berbasis TPAJK, tapi muatan-muatan yang berbasis online itu harus muncul pada setiap PPL. Ngoten. Nggih, Bu, terima kasih. Soalnya catatan saya di peer teaching kemarin itu di semua modulnya belum memuat diferensiasi, sedangkan pemahaman saya di awal ada modul diferensiasi sendiri, ngaten. Nggih, leres. Nggih, leres. Ngaten nggih? Nggih, terima kasih, Bu. Baik. Nggih. Sami-sami. Baik Bapak Ibu, kelihatannya sudah cukup. Nanti semoga nanti bisa di-share tentang LMS. Ini karena Pak Eko sedang ada kegiatan lain, tidak bisa membersamai jenengan, tapi waktu kan sudah mepet ini ya. Tinggal besok ini. Sehingga tadi saya mohon maaf sehingga ada yang belum kurang belum selesai dalam peer teaching-nya. Terus insya Allah nanti kalau misalnya ada LMS yang tidak sama cara uploadnya dan sebagainya akan diberikan tutorialnya sama Pak Eko karena belum bisa mendampingi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya lancar, dimudahkan, digampangkan, kemudian ikhlas. Ya. Penting Bapak Ibu ikhlas dalam melaksanakan kegiatan ini. Amin. Kan bukan lagi seperti yang sering saya dengungkan, jangan diniatkan untuk beban tugas dan sebagainya, tidak. Tapi niatkan ini adalah dalam sarana mencari ilmu atau thalabul ilmi. Dari di situ nanti Bapak Ibu akan mengetahui kalau ini salah, akan mengetahui kalau ini benar, akan mengetahui ini perlu diperbaiki dan seterusnya. Sehingga yang perlu diniatkan sekali lagi thalabul ilminya. Masalah nilai Bapak Ibu pokoknya ngerjane nanti insya Allah akan ditolong. Tapi nek lulus tok buat apa kalau Bapak Ibu tidak dapat merubah menjadi lebih profesional. Itu nggih. Bu, matur suwun, Matur suwun sangat. Betul. Jadi buat apa lulus, buat apa jenengan nilainya bagus tapi itu hasil contekan. Mosok akan bangga dengan itu. Tapi yang penting Bapak Ibu prosesnya, ya, prosesnya yang penting itu. Kemudian lakukan dengan benar, cari pemahaman yang sesungguhnya. Baru setelah itu jenengan karena akan mendapatkan gelar GR, guru profesional, maka harus benar-benar profesional. Begitu. Ngoten lho nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, Bu. Sehingga saya yakin Bapak Ibu tidak akan merasa berat. Berat dilakukan bersama-sama. Tidak ada yang superior di sini. Tidak ada yang pinter paling pinter. Yang pinter berbagilah. Yang kurang pinter jangan rendah hati, jangan rendah diri maksud saya. Jangan rendah diri, tapi cari tahu. Karena di sini sama-sama mencari tahu.
sama-sama belum ngerti, sama-sama tolabul ilmi. Yang belum tahu, cari tahu bersama teman-teman, bersama guru pamong, bersama dosen. Yang sudah tahu, berbagilah. Karena panjenengan ilmunya tidak akan berkurang ketika panjenengan pinter lalu berbagi. Gitu. Nah, itu saya kira itu menjadi motivasi. Ada yang mau tanya tadi suaranya? Oke. Supaya ini nanti dicamkan betul-betul, saya selalu berdoa atas keberhasilan panjenengan dan juga atas keberkahan ilmu-ilmu yang didapatkan dari YIN Kediri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Semoga panjenengan lulus 1 kali UP. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallah. Ini dikerjakan sesuai waktunya nggih, sesuai waktunya, jangan sampai ada yang masuk di hari berikutnya, karena nanti setelah ini akan ada lagi kegiatan lain berupa induksi Bapak Ibu. Induksi itu tentang bedah soal, tentang tryout dan seterusnya. Jenengan masih banyak kegiatan, pokoknya selesaikan dengan target yang sudah ditentukan. Fa'idha faragta fangsok. Setelah selesai dari satu kegiatan akan muncul kegiatan lain, akan muncul sesuatu yang selesaikan lainnya. Ngaten nggih? Nggih, Bu. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima Bu Yuyun. Sami-sami. Terima kasih Bu. Terima Matur nuwun Bu Yuyun. Matur nuwun Bu Yuyun. Bapak Ibu sami-sami.